Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uci Marseta dari kelas Psikologi B angkatan 2017 dengan NPM 17310808067. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai jurnal internasional yang telah saya review. Jurnal ini berjudul Dialectic Motivation, Behavior, and Spiritual Peak Experience in the Perspective of Islamic Psychology atau dialek motivasi, perilaku, dan pengalaman puncak spiritual dalam perspektif psikologi Islam. Jurnal ini ditulis oleh Athaillah Islami dan diterbitkan pada tahun 2019. Latar belakang penelitian dalam jurnal ini adalah manusia adalah makhluk yang bisa berpikir dan merasakan. Tingkah laku yang ditunjukkan sebagai cerminan dari apa yang dipikirkan dan dirasakan. Gejala empiris yang terjadi pada manusia memiliki parameter yang tidak lepas dari bias budaya. Itulah kenapa sebabnya studi psikologi barat terkadang kurang atau bahkan tidak dapat diterapkan pada kondisi sosial yang berbeda. Hal tersebut menunjukkan keberagaman background yang kesemuanya memiliki ciri khas masing-masing. Nah, berdasarkan keberagaman budaya dan faktor paradigma tersebut, maka Islam sebagai ajaran agama juga memiliki pandangan tersendiri terhadap kajian psikologi Islam yang memiliki perbedaan dengan perspektif psikologi barat seperti dalam kajian hubungan antara motivasi, perilaku manusia, dan puncaknya pengalaman spiritual. Yang selanjutnya itu Grand Theory. Teori yang digunakan dalam jurnal ini ada 3 teori. Yang pertama itu adalah teori hierarki kebutuhan dasar manusia dari Abraham Maslow yang terdiri dari kebutuhan fisiologis, kebutuhan keamanan, kebutuhan rasa memiliki dan cinta, kebutuhan penghargaan diri, dan kebutuhan aktualisasi diri. Menurut Maslow, jika kebutuhan pada tingkat yang paling dasar atau kebutuhan fisiologis telah terpenuhi, maka manusia akan cenderung lebih menekankan pada pemenuhan kebutuhan tingkat berikutnya, yaitu ada rasa aman, rasa memiliki dan mencintai, menghargai, hingga ke tingkat kebutuhan tertinggi, yaitu aktualisasi diri. Yang selanjutnya ada teori motivasi dari Clayton Alderfer yang terdiri dari 3 aspek ya. Yang pertama itu adalah kebutuhan pencapaian, kebutuhan kekuasaan, dan kebutuhan afiliasi. Nah, kebutuhan pencapaian merupakan dorongan untuk berusaha mencapai kesuksesan yang diinginkan. Sedangkan kebutuhan akan kekuasaan itu adalah kebutuhan untuk membuat orang lain bertindak sesuai dengan keinginannya atau menguasai objek tertentu. Nah, sedangkan kebutuhan berafiliasi adalah kebutuhan dekat dan dijadikan dengan pedoman hidup dalam membentuk kondisi psikologis dan perilaku manusia yang baik. Oleh karena itu, seseorang yang memahami ajaran Islam dengan benar dan menjalankan semua aturan agamanya akan tercermin melalui kemuliaan perilakunya sehari-hari. Dan yang selanjutnya dalam jurnal ini menggunakan teori motivasi jiwa manusia dari Al-Ghazali yang terdiri dari dimensi hati, dimensi akal, dan dimensi nafsu. Nah, dalam dimensi hati ini menjelaskan bahwa hati adalah inti dari manusia karena sifat dan kondisinya dapat menerima, mau berpikir, mengenali, dan melakukan perbuatan baik dan tunduk pada perintah, hukuman, dan tuntutan Tuhan. Nah, jika hati ini berfungsi normal, maka kehidupan manusia akan baik dan sesuai dengan kodrat aslinya. Karena hati ini memiliki kodrat ketuhanan atau rabbaniyah. Yang kedua ada dimensi akal. Nah, akal memiliki kesamaan dengan hati dalam memperoleh kekuatan kognisi, tetapi metode dan hasilnya berbeda. Akal mampu mencapai pengetahuan rasional, tetapi tidak mampu mencapai pengetahuan supranasional. Akal mampu mengungkap hal-hal abstrak, tapi belum bisa merasakan sifatnya. Dan yang ketiga adalah dimensi nafsu. Nah, dimensi nafsu ini terdiri dari 3. Yang pertama itu adalah nafsu hayawaniyah, yaitu kecenderungan tingkah laku binatang. Nafsu ini identik dengan perilaku hewan ternak dalam hal mencari kepuasan atau kepuasan fisik seperti ketamakan, tidak malu, dan sebagainya. Yang kedua itu adalah nafsu sabuiyah,
yaitu nafsu yang menggerakkan tingkah laku binatang buas. Contohnya adalah seseorang yang suka menindas orang lain, suka memakan hak orang lain, suka menyerang orang lain. Dan yang ketiga adalah nafsu rabaniyah, yaitu nafsu akan kekuasaan yang bersumber dari pancaran cahaya ilahi. Gairah ini terletak pada akal manusia. Yang selanjutnya ada metode. Metode penelitian dalam jurnal ini berupa studi pustaka. Karena jenis penelitian ini kualitatif yang berupa studi pustaka, maka sumber data primer penelitian ini adalah teori hierarki kebutuhan dasar manusia dari Abraham Maslow. Dan sumber data penelitian sekunder yaitu berbagai teori motivasi barat yang relevan dan teori yang digunakan sebagai pisau analisis, yaitu teori motivasi jiwa manusia dari Al-Ghazali. Hasil penelitian dalam jurnal ini yaitu dijelaskan bahwa dalam perspektif psikologi Islam terdapat hubungan yang kuat antara motivasi dengan perilaku setiap manusia dalam proses pencapaian pengalaman puncak spiritual. Hubungan motivasi dan perilaku manusia dalam perspektif psikologi Islam itu lebih cenderung menekankan pada motif keagamaan atau spiritual, baik dalam kondisi psikologis maupun fisiologis manusia. Motivasi dan perilaku dalam Islam sangat erat kaitannya dengan berbagai tahapan dalam proses menuju pengalaman spiritual manusia yang paling hakiki. Untuk kesimpulan dalam jurnal ini adalah hubungan motivasi dan perilaku manusia dalam perspektif psikologi Islam itu lebih cenderung menekankan pada motif keagamaan atau spiritual, baik dalam kondisi psikologis maupun fisiologis manusia. Motif religi itulah yang kemudian mendorong orang untuk berperilaku sejalan dengan ajaran Islam. Tingkat kualitas pemahaman dan amalan dalam proses yang beragam tersebut dapat dijadikan metode bagi umat Islam dalam rangka pengalaman spiritual. Yang selanjutnya adalah kritis terhadap jurnal ya. Dalam jurnal ini menurut saya banyak menggunakan bahasa filsafat yang mungkin untuk orang yang awam akan sulit memahami dan mengerti bahasa yang ada di dalam jurnal ini. Dan yang selanjutnya itu untuk rujukan ya atau penulisan dalam jurnal ini, daftar pustakanya saya rasa sudah cukup baik. Yang selanjutnya ada ide replikasi jurnal ya. Ide replikasi jurnal yang saya buat yaitu berjudul Hubungan Pola Asuh Orang Tua Terhadap Motivasi dan Sikap Beragama pada Remaja. Latar belakang dalam penelitian ini adalah remaja adalah generasi muda yang merupakan calon pewaris negara. Nasib suatu bangsa ditentukan oleh kualitas remajanya. Jika remaja suatu bangsa tidak berkualitas, baik dari segi ilmu, pengetahuan, pengalaman, keterampilan, dan akhlak yang baik, maka kehidupan bangsa bisa terancam kehancuran. Remaja sangat mudah terpengaruh oleh lingkungan. Oleh karena itu, pola asuh orang tua harus diperhatikan. Karena pola asuh merupakan interaksi anak dan orang tua dalam mendidik, membimbing, dan mendisiplinkan serta melindungi anak untuk mencapai kedewasaan sesuai dengan norma-norma yang ada di masyarakat. Nah, dalam bermasyarakat diperlukan nilai-nilai yang bisa mengantarkan masyarakat menuju kehidupan yang lebih maju seiring dengan perkembangan zaman, tetapi tidak melanggar ketentuan nilai serta ajaran agama yang sudah ditetapkan. Nah, ajaran agama ini mempunyai peranan penting dalam kehidupan karena ajaran agama itulah yang akan menjadi pedoman untuk melakukan segala aktivitas kehidupan. Agama menjadi pedoman dalam usaha, dalam bersikap, dalam menghadapi masalah, dan juga dalam pergaulan remaja. Grand teori yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu yang pertama menggunakan teori Harlock tentang 3 jenis pola asuh orang tua, yaitu berupa pola asuh otoriter, pola asuh demokratif, dan pola asuh permisif. Teori yang kedua menggunakan seperti dari jurnal yang telah saya review, menggunakan teori kebutuhan menurut Maslow, yaitu kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman, kebutuhan sosialisasi dan afiliasi dengan orang lain, kebutuhan penghargaan, serta kebutuhan aktualisasi diri. Dan teori yang ketiga yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teori komponen sikap menurut Cotandapani, yaitu komponen kognitif, komponen emosional, dan komponen perilaku. Dan untuk metode yang akan digunakan dalam penelitian ini menggunakan desain penelitian kuantitatif, karena penelitian ini adalah penelitian ilmiah yang sistematis
serta berkaitan dengan fenomena yang terjadi. Dan subjek penelitian dalam yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah siswa atau siswi SMA Negeri 1 Pulau Panggung Semanda Darat Laut yang ada di Kabupaten Muara Enim, serta pengolahan data menggunakan SPSS dan menggunakan skala pola asuh, skala hierarki kebutuhan dasar dari Abraham Maslow, serta skala komponen sikap beragama. Baik, itulah yang dapat saya jelaskan mengenai review jurnal serta ide replikasi jurnal dalam tugas kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.